Yo, buat teman-teman semuanya, ini mohon maaf banget ya. Kemarin saya cuma sempatnya itu update satu video aja, satu video gitu loh, karena memang kesibukan tadi. Dan malamnya seharusnya saya bisa live, tapi saya nggak bisa live gitu loh. Hari ini saya bisa bikinkan video buat Anda semuanya, karena gini, mengingat di tahun ini saya perhatikan semua aturan yang diterbitkan oleh OJK itu berdasarkan POJK nomor 22 tahun 2023 itu tidak dipatuhi lagi, tidak ada lagi gitu loh. Ya jadi nggak salah kan saya bilangin aturan itu hanya tertuang di atas kertas. Kali ini spesial buat Anda yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, yang baru menyatakan ketidakmampuan, mungkin sudah berbagai macam ya. Udah capek gali lubang tutup lubang, udah jual aset ini, aset itu, jual harta ini, jual harta itu, mungkin sudah capek gitu loh, sudah capek banget gitu loh ya kan. Yang terjadi apa? Hutang ini nggak lunas-lunas, Anda makin diteror, makin malah besar gitu loh. Dan Anda simain video ini sampai habis ya, jangan Anda skip juga, karena ini mengingat sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Jadi kita membutuhkan biaya yang cukup besar ini. Jadi sudah saatnya Anda prepare dari sekarang biaya-biaya yang akan Anda keluarkan untuk di bulan suci Ramadan nanti, khusus buat umat muslim ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, seperti biasa, bantu juga support channel ini, dukung juga channel ini, karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan channel ini makin berkembang lagi, dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi, edukasi, dan dukungan mental buat teman-teman semuanya. Silahkan dulu. Memang sudah saatnya kita mengambil satu keputusan. Saya pengen teman-teman semuanya mengambil satu keputusan. Keputusan ini bukan perkara gampang. Ini adalah perkara yang sangat berat banget. Tapi Anda harus memutuskan hari ini. Daripada ini berlanjut dan berlarut-larut juga, yang mana akan menimbulkan masalah yang sangat besar dalam hidup Anda. Ya, sudah saatnya. Anda yang menyatakan ketidakmampuan, ya, saya nggak tahu, saya nggak bisa periksa saku Anda masing-masing. Tapi Anda yang selalu bertanya kepada saya dengan kata ketidakmampuan, ketidaksanggupan, oke. Kita ambil satu resiko terakhir, BI checking. Ya, daripada Anda disibukkan dengan gali lubang tutup lubang, ini nggak akan berakhir loh. Ya, teman-teman saya suruh untuk ganti kartu malah memikirkan orang lain, malah memikirkan kontak, malah memikirkan kontak darurat. Ini nggak akan selesai. Maka dari itu saya pengen teman-teman semuanya mengambil satu keputusan yang paling tepat hari ini untuk hidup Anda jangka panjang. Ya, sepertinya pinjol akan seperti ini aja, karena tidak ada kontrol lebih dari otoritas jasa keuangan. Bukan tidak ada aturan, ada aturan, ada dan aturan lengkap, aturan banyak. Tapi praktek di lapangannya OJK tidak mengawasi secara tegas. Ya, OJK hanya pantau data yang masuk, tapi OJK persetan dengan fakta yang terjadi. Makanya saya pengen buat teman-teman semuanya ambil satu keputusan hari ini juga. Kalau enggak, siap-siap Anda hancur berjamaah. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, sebentar lagi kita bulan suci Ramadan. Kita membutuhkan biaya double, biaya yang lebih besar lagi. Ya, siang hari kita belanja untuk kebutuhan berbukanya, malam hari kita ke masjid, tarawih dan segala macam. Biaya Anda akan double. Kalau Anda ikuti skenario pinjol, yang mana pinjol ingin memiskinkan Anda semuanya, siap-siap kehancuran akan terjadi pada diri Anda. Kita sama-sama tahu ekonomi Indonesia saat ini sangat lemah. Ya, bahkan OJK sendiri mengkonfirmasi ekonomi dunia itu anjlok banget, Indonesia anjlok banget. Ya, ini yang harus Anda pikirkan matang-matang. Jadi saya bukan berarti, oh Bang Medi ngajarin orang tidak bayar hutang. Enggak, saya tidak ngajarin orang tidak bayar hutang. Saya mengajari Anda untuk berhenti gali lubang tutup lubang. Saya mengajari Anda untuk tidak menjual aset Anda secara cuma-cuma. Saya mengajari Anda untuk berhenti mencicil dan memperpanjang. Karena semua itu hanya merugikan diri Anda. Gali lubang tutup lubang, semakin Anda gali, galian itu akan meluas dan makin dalam. Kalau sudah meluas dan makin dalam, Anda tidak akan mampu lagi untuk mengendalikan hal ini. Anda tidak akan mampu lagi untuk menutupinya. Makanya saya pengen itu, jangan gali lubang tutup lubang. Kalaupun tidak mampu, aturan-aturan itu sudah lengkap. Kalau pinjol tidak mematuhi aturan itu salah mereka sendiri, bukan salah Anda lagi. Ya, yang penting semuanya sudah jelas.
OJK menyampaikan pinjol wajib kerjasama dengan pihak asuransi. Ya kan? Untuk apa? Untuk memaksimalkan, memitigasi tingkat resiko gagal bayar. Sekarang pinjol tidak bekerja sama dengan asuransi, ya itu salah mereka, nggak salah Anda lagi. Yang penting Anda jangan gali lubang tutup lubang. Ini poin-poin yang harus Anda taati dan harus Anda patuhi. Jangan sampai karena ketakutan Anda sendiri, karena saya perhatikan ketakutan itu makin besar ya, makin kesini makin besar. Contoh seperti yang saya bilangin tadi, saya bilangin, teman-teman semuanya tolonglah gitu loh. Satu-satunya kekuatan pinjol ada di handphone Anda. Jadi kalau memang sudah ada di handphone kita, handphone itu kan ada kartu, ada WhatsApp dan ada email. Tapi ketika saya sarankan orang ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik, orang-orang pada tidak mau gitu loh. Dengan berbagai macam alasan. Ya kan, alasannya mungkin kalau saya ganti kartu bang, kontak saya dihubungi, kontak darurat dihubungi. Anda tahu nggak sih kekuatan pinjol itu seperti apa? Anda kalau telat bayar, Anda tidak melakukan pembayaran, nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, asalkan pembayaran Anda tidak masuk, kontak dan kondar Anda itu menjadi kekuatan mereka. Ya kan? Kalau enggak, Anda coba lihat sebelah saya. Mustahil debt collector menyampaikan ini tanpa, walaupun tidak Anda sadari, kami tetap akan menghubungi keluarga, teman, tempat kerja. Ya, nomornya aktif loh, emailnya aktif orangnya. Tapi ini adalah pegangan mereka, ini sumber kekuatan mereka. Jadi kalau teman-teman misalnya beranggapan, bang kita ganti nomor takutnya kontak kita dihubungi, kita ganti nomor takutnya data kita disebar, kita ganti nomor nanti keluarga kita diserang. Teman-teman salah semuanya. Asumsi yang seperti inilah yang harus dirubah dari teman-teman semuanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pinjol itu menginginkan keuntungan yang besar. Dia itu tidak ada jaminan kecuali harga diri Anda. Dia tidak ada jaminan kecuali mempermalukan Anda. Kalau dia sudah mengambil harga diri Anda, dia sudah mempermalukan Anda, besar kemungkinan Anda akan melakukan pembayaran dengan segala cara. Salah satunya yang terjadi sama Anda hari ini. Anda gali lubang tutup lubang itu karena desakan dari debt collector. Ya kan? Karena ada ketakutan Anda tadi. Takut dia datang ke rumah, takut menghubungi kontak, takut sebar data. Pinjol telah memarketingkan ini jauh hari sebelum Anda memikirkan itu. Ya, bagaimana orang-orang ini akan membayar? Bagaimana nanti kalau berjumpa nasabah yang sulit bayar? Bagaimana kalau nanti berjumpa dengan nasabah yang tingkat kemampuan dia? Dia sudah memarketingkan hal itu. Anda sudah masuk dalam perangkap mereka. Makanya saya pengen dari teman-teman semuanya menentukan satu keputusan yang paling tepat untuk hidup kita ke depannya. Kalau teman-teman tidak menentukan keputusan hari ini, saya cuma bisa menyarankan Anda yang melakukan prakteknya, diri Anda di sananya. Ya, karena saya tahu tidak ada bahayanya ketika Anda mengganti nomor, menghapus WhatsApp dan email, makanya saya saranin. Tapi kalau teman-teman tidak mau mempraktekkan hal itu, kembali ke diri teman-teman semuanya. Perbaiki saja mental Anda. Ya, tapi ingat, kalau memang kita menyatakan tidak mampu bayar, kita memang akan beresiko. Resikonya apa bang? Kemungkinan ke depannya kita tidak akan bisa meminjam lagi di pinjol legal manapun, dan kita akan kesulitan untuk meminjam di bank. Ini resikonya. BI checking yang selalu Anda pertanyakan, blacklist yang selalu Anda bahas. Tapi Anda nggak usah khawatir soal hal ini. BI checking itu ada sisi positif dan ada sisi negatif. Kalau untuk negatifnya memang seperti yang saya bilangin tadi, ketika kita butuh modal, kita akan kesulitan. Ya, kita butuh kendaraan secara kredit, agak kesulitan. Ya, sulit banget sih enggak, cuman agak kesulitan kalau mereka ngecek BI checking. Itu pun kalau pinjolnya mempunyai akses ke BI checking. Lagian hari ini pinjol tidak semuanya mempunyai akses, baru sekelas pay letter. Ya, itu sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, pertama, kita akan terbebas dari namanya dunia hutang. Yang kedua, kita selalu percaya akan kemampuan kita, bahwasannya kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa mengandalkan hutang-hutang dari pihak manapun. Yang ketiga, kita dijauhkan dari dunia riba, yang mana orang-orang selalu teriak hutang wajib dibayar, padahal yang dia bayar itu adalah ribanya. Ya, itu sisi positifnya. Makanya jangan negatifnya aja dipikirkan, tapi pikirkan juga positifnya. Tapi terkadang orang-orang memikirkan gini juga. Ada juga pertanyaan yang muncul, Bang Medi, kalau misalnya kita tidak bayar pinjol, pengaruh nggak ke nama suami? Ya, udahlah, stop aja lah drama-drama yang seperti itu. Hari ini
Capek nggak teman-teman semuanya? Dimiskinkan nggak sih? Tanpa Anda sadari, Anda ngutang di pinjol, manfaatnya tidak Anda dapat, gaji Anda habis entah kemana, duit Anda serba kekurangan. Ya kan? Padahal utangnya nggak seberapa, utangnya cuma 1 juta atau 2 juta. Dia bingung, kok gaji saya tiap bulan nyaris tidak ada tersisa. Ya kan? Coba kawan-kawan analisa semuanya. Bahkan Anda sudah gali lubang tutup lubang. Ya kan? Gaji Anda ikut terkuras, hutang Anda makin bertambah, kehidupan sehari-hari pun kocar-kacir. Di mana kesalahan itu? Makanya teman-teman semuanya pelajari lagi. Saya agak kasihan aja sih sebenarnya gitu loh. Karena memang marketing pinjol itu lebih ngeri daripada diri Anda yang gagal bayar. Makanya Anda harus ambil keputusan yang paling tepat. Anda nggak usah mikirkan yang aneh-aneh. Nggak usah mikirkan hubungi kontak, DC datang, ini nggak usah. Ya, sekarang bagaimana kita keluar dari semua ini? Kita paksa diri kita untuk keluar dari jeratan yang melilit kehidupan kita ini. Kita pengen bebas, kita pengen tersenyum lagi seperti dulu lagi. Tapi kalau kita ikutin skenario ini, yang terjadi apa? Ya, selamanya Anda tidak akan pernah lepas. Anda gali lubang tutup lubang, pada akhirnya galian Anda akan berada pada titik mentok. Ya kan? Tidak semuanya yang Anda gali itu akan mencairkan. Semua gali lubang itu akan ada akhirnya. Kalau sampai pada titik akhirnya, percaya sama saya, Anda akan terkejut. Ya, begitu tidak ada lagi pinjol yang mencairkan dana buat Anda akan kebingungan. Tiba-tiba Anda mengelis hutang-hutang Anda, ternyata hutang Anda telah menumpuk. Duitnya tidak tahu arahnya kemana. Ya, makanya ketuk-ketuk lagi pemikiran Anda. Kapan sadarnya? Kapan mau seperti ini? Apa yang harus ditakutkan? Duit juga nggak ada. Ya, persiapkan diri untuk menerima risiko apapun yang mau diterapkan. Yang jelas risiko tertulisnya sampai detik ini hanya BI checking dan fintech data center. Sisanya apa? Anda akan diberikan skenario oleh debt pinjol, oleh debt collector untuk menakut-nakuti diri Anda sendiri. Ya, sampai di sini paham ya buat teman-teman semuanya. Makanya saya pengen, mumpung ini kita mau memasuki bulan suci Ramadan, supaya ibadah Anda bisa fokus dan Anda juga bisa fokus mengumpulkan uang Anda, tanyain ke diri Anda, ambil satu keputusan yang tepat untuk Anda keluar dari semua jeratan ini. Tapi kalau Anda tidak paksa diri Anda, siap-siap Anda akan dihancurkan dan dimiskinkan. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa membuka kembali pemikiran Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.